Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Angelina Gebo dari kelas F semester 4, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, akan membahas materi mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi manajemen, yang dimana sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Yang berikut fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Tipe kegiatan manajemen ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengendalian operasi. Tipe keputusan manajemen, keputusan terstruktur, keputusan setengah terstruktur, dan keputusan tidak terstruktur. Tipe-tipe pengawasan, pengawasan pendahuluan, pengawasan saat kerja berlangsung, dan pengawasan feedback. Materi yang kedua, komponen-komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen terdiri dari komponen sistem informasi secara fungsional, yang dimana sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem database, sistem pencarian, dan manajemen data. Yang berikut komponen sistem informasi secara fisik, yang dimana ada hardware, software, firmware, producer, dan database. Yang materi ketiga, bersaing dengan menggunakan teknologi. Bagian 1, dasar-dasar keunggulan strategis. Mengapa mempelajari teknologi informasi strategis, yang dimana teknologi tidak lagi merupakan pemikiran terakhir dalam membentuk strategi bisnis. Yang kedua, teknologi informasi dapat mengubah cara berbagai bisnis untuk bisa bersaing. Melihat sistem informasi secara strategis, yang dimana sistem informasi merupakan jaringan kompetitif yang penting. Yang berikut, sistem informasi merupakan jalan pembaruan bagi organisasi. Sistem informasi strategis yang didefinisikan berbagai jenis sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategi perusahaan lainnya. Yang dimana ada strategi biaya rendah atau cost leadership. Yang berikut adalah strategi diferensiasi atau differentiation. Yang berikut strategi inovasi atau innovation, strategi pertumbuhan atau growth, strategi persekutuan atau alliance, strategi kompetitif lainnya. Yang berikut rantai nilai atau value chain, yang dimana didefinisikan sebagai bisa melihat perusahaan sebagai rangkaian, rantai, atau jaringan berbagai aktivitas dasar yang menambah nilai produk dan jasanya, serta selanjutnya menambah margin perusahaan. Bagian 2, menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis, yang dimana 1. Bisnis yang berlaku pada pelanggan. Yang kedua, bisnis proses engineering. Yang ketiga, kelincahan. Yang keempat, perusahaan yang lincah. Yang kelima, mass customization. Yang keenam, perusahaan maya. Yang ketujuh, enterprise information system. Yang kedelapan, knowledge creating companies. Yang kesembilan, jenis pengetahuan manajemen pengetahuan. Untuk materi yang keempat, konsep pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, definisi keputusan. Keputusan merupakan mekanisme organisasi untuk melakukan upaya mencapai keadaan yang diinginkan. Jadi, keputusan adalah tanggapan organisasi atas suatu masalah menurut Gibson tahun 1988. Yang berikut, jenis keputusan berdasarkan struktur organisasi menurut Kumorotomo dan Isbandono pada tahun 2001, yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama, keputusan administratif, keputusan eksekutif, dan keputusan operasional. Yang berikut, metode pengambilan keputusan menurut Anwar dan Oetojo pada tahun 2004, yang dimana metode dibagi menjadi 4, yaitu metode rasional, metode tawar-menawar, metode agregatif, dan metode keranjang sampah. Yang berikut, sistem informasi dan pengambilan keputusan, yang dimana
Fukushima Decision Making, tipe keputusan manajemen Frederick HWU pada tahun 1948, yang menjelaskan ada 3. Yang pertama, keputusan terprogram, yang kedua, keputusan semi terprogram, dan keputusan tidak terprogram. Yang berikut, konsep pembuatan keputusan dalam kerangka sistem informasi manajemen menurut Gorey and Morton dalam Komorotomo pada tahun 2001, di mana ada 2. Yang pertama, SDS, yaitu Struktur Decision System. Yang kedua, DSS, Decision Super System. Materi yang kelima, konsep dan peranan database dalam sistem informasi manajemen, yang dimana pangkalan data atau basis data, yang biasa dalam bahasa Inggris disebut database, atau sering pula dieja dengan basis data, adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Yang berikut, konsep dasar dari database ialah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan, yang dimana perpaduan rekod secara logik dalam beberapa file ini disebut konsep database, yang dimana pemrosesan data terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengelolaan batch, yang kedua, pengelolaan online, dan ketiga, sistem real time. Yang berikut, DBMS. Secara umum, DBMS diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien, yang dimana ada keunggulan DBMS, kelemahan DBMS, dan peranan DBMS. Materi yang keenam, sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Sistem pendukung manajemen atau manajemen super system atau MSS mempunyai banyak jenis, diantaranya TPS, yaitu Transaction Processing System, OA, Office Automation, DSS, Decision Support System, ESS, Executive Support System adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi daripada sistem informasi manajemen. Yang berikut, MSS atau sistem pendukung manajemen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Accounting Information System, Finance Information System, Marketing Information System, Production Information System, Personal Information System, Corporate Information System, Management Information System, dan informasi sistem lainnya. Yang berikut, sistem pengelolaan information atau TPS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Yang berikut, otomasi perkantoran atau AO, yang didefinisikan sebagai suatu rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan atau DSS yang didefinisikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Yang berikut, sistem pendukung eksekutif atau SS yang bertujuan untuk mengintisarikan informasi dari bermacam sumber lalu dipersembahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. Sistem informasi akuntansi atau SIA melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengelolaan data yang tinggi. Sekian dan terima kasih.